Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, biasanya ketika menjelang Ramadan, rasa Ramadan atau harunya Ramadan atau suasana Ramadan sudah mulai kita rasakan semenjak pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang Rasulullah muliakan, yang mana Rasulullah SAW banyak berpuasa pada hari-hari Sya'ban. Apalagi ada satu malam di situ yang malamnya oleh sebagian ulama hampir disetarakan atau minimal satu derajat di bawah Lailatul Qadar, yaitu nisfu Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah yatlu'u atau yattali'u ala sama'id dunya, dalam riwayat lain ala khalqihi. Sesungguhnya Allah muncul, datang, hadir atau mengamati hamba-hambanya, lalu kemudian Allah memperhatikan semua hambanya, fayaghfiru, lalu Allah mengampuni semua hambanya, illa tsnain, kecuali dua. Yang pertama orang yang musyrikin, yang kedua musyahinin atau mutasyahinin. Yang pertama orang yang musyrik, yang tidak bertauhid, yang tidak beriman kepada Allah, tetapi dia sudah menyekutukan Allah. Dan yang kedua musyahin, orang-orang yang bertengkar, memutus silaturahmi. Adapun penjelasan yang pertama, orang yang musyrik, siapakah yang disebut musyrik? Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, syirik itu terbagi dua, syirkun jaliyun, syirik yang jelas, dan syirkun khafiyun, syirik yang tersembunyi. Syirik yang jelas itu seperti kita menyembah matahari, menyembah berhala, menyembah orang-orang mulia, menyembah orang-orang keramat, dan lain-lainnya, yang bisa kita lihat dan kasat mata. Oleh karena itu disebut jali, jelas. Maka kekufuran yang ada di dalam syirkun jali menyebabkan seseorang murtad, keluar dari agama Islam. Statusnya berubah dari muslim menjadi kafir. Namun syirik seperti ini mungkin tidak akan kita temui di tubuh umat Islam secara umum. Yang akan kita temui dan dapatkan adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi itu ternyata sangat sederhana sekali. Bahkan mungkin salah satu di antara pemirsa, sahabat, ada yang terjebak pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak bisa dilihat oleh mata ini, yang tidak bisa didengar oleh telinga ini. Syirik apakah itu? Syirik yang tersembunyi dalam hati. Sederhana sekali. Ketika seseorang sakit, lalu dia berobat dan dia meyakini obat itu yang akan menyembuhkan dia, bukan izin Allah, maka dia sudah terjebak kepada syirik. Orang seperti ini tidak akan diampuni pada malam berkah, yaitu malam nisfu Sya'ban. Dan kemudian orang yang meyakini ketika dia bekerja, yang memberi rezekinya adalah lembaga tempat dia bekerja, perusahaan tempat dia bekerja, maka pada saat itu dia juga termasuk orang-orang yang mukmin, tapi dia adalah musyrik, syirkan khafiyan, yang syirik dengan syirik yang tersembunyi. Betul banyak orang yang stres ketika dia terjebak kepada sesuatu keadaan, misalnya dia mengalami PHK, atau dia resign, atau dia berhenti. Di saat itu kemudian dia stres dan segala macam, berarti dia meyakini bahwa lembaganya lah yang memberi dia rezeki. Maka orang seperti ini terjebak pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Mungkin di antara kita ada yang seperti itu, maka harus memperbanyak syahadat kembali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh lain misalnya yang porsinya lebih besar, yaitu syirik dengan mempercayai dukun-dukun, kahin. Dukun dalam terjemahan Melayu lama artinya adalah tabib, orang yang bisa mengobati dengan cara herbal ataupun dengan cara spiritual.
Namun dukun dalam pengertian saat ini, kontemporer ini, adalah orang-orang yang bisa mengobati dengan bantuan setan, magic. Maka, ketika seseorang datang kepada pengobat alternatif, bisa jadi seseorang itu adalah tabib, pengobat ahli obat herba, atau bisa jadi dia adalah kahin, dukun syirik yang bersekutu dengan jin. Adapun pengobatan herbal dan segala macam, jika sahabat Zakat TV mendatanginya, maka itu adalah hal yang halal. Atau dia mendoakan kita, meruqyah kita, itu adalah hal yang boleh. Namun, jika jelas dia sudah bersekutu dengan syaitan, terlihat dari orang yang tidak sholat, wasilah-wasilah, sarana-sarana pengobatan yang tidak syar'i, maka mendatangi mereka adalah syirik, minimal syirik khafi, yang menyebabkan 40 hari sholat kita tidak diterima. Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan, siapa yang mendatangi peramal, arraf, orang yang sok tahu masa depan, maka la tuqbal, dalam riwayat lain ditambahkan au kahinan atau dukun, la tuqbal, maka tidak diterima sholatnya arba'ina yauman, selama 40 hari tidak diterima amal sholatnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, orang yang syirik, meskipun dia syirik khafi, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai hari ini, sahabat Zakat TV mulailah untuk membersihkan tauhidnya, bahwa ketika berobat, Allah lah yang mengobati. Bahkan makan, Allah lah yang beri kenyang. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita baca? Kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami. Bahkan Allah lah yang membangunkan kita, bukan alarm, bukan jam, bukan kokok ayam. Namun Allah lah pada hakikat yang mengembalikan roh kita. Itulah orang yang muwahhid, yang bisa bertauhid, yang nanti akan mendapatkan keberkahan malam nisfu Sya'ban, sehingga kita masuk Ramadan dalam keadaan penuh iman kepada Allah SWT. Adapun yang kedua adalah musyahid, orang-orang yang bertengkar, memutus silaturahmi. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang memutus silaturahmi. Kenapa itu terjadi? Karena Nabi mengatakan la yahillu limri'in muslim, tidaklah sah bagi seseorang muslim ayyahjura akhahu fawqa min salasati ayyam, bahwa dia tidak menyapa, tidak mengucapkan salam, tidak senyum kepada saudaranya melebihi 3 hari. Ketika kita pernah mempunyai masalah itu sesama muslim, lalu kita melewati nisfu Sya'ban dalam keadaan masih bermusuhan, maka jangan harap, sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita mendapatkan ampunan, sayang, cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka maafkanlah. Allah mengatakan fa'fu, maka berilah maaf. Berilah maaf, maafkan semua orang. Maafkan semua orang yang pernah menzalimi kita, sehingga Allah memberikan maghfirah pada malam yang sangat mulia tersebut. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa ar-rahim, silaturrahim, jalinan kasih sayang, merupakan ilaq, merupakan satu rantai, satu ikatan yang ada di arsy. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang menyambungnya, maka akan Allah sambung rahmat kepadanya. Siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutuskan rahmat darinya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang sebelumnya kita sebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya lebih kurang,
ketika seseorang memutuskan silaturahmi, maka ar-rahim, jalinan kasih sayang, merupakan salah satu makhluk yang ada di arsy Allah yang agung, juga akan memutuskannya. Allah akan memutuskan kasih sayang itu darinya. Dan jika dia menyambungnya, maka Allah akan menyambungkan sayang, kecintaan kepadanya. Dalam hadis yang sangat masyhur sekali, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, bahkan selain manusia pun kita sayangi, maka yang di langit pun akan menyayangimu. Maksudnya para malaikat, dan para malaikat tidak akan mencintai satu makhluk kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menjaga jalinan silaturahmi pada malam nisfu Sa'ban akan diberikan keberkahan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, jika hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan riwayat yang hasan, bahwa Allah turun, Allah menilik, Allah mengamati hambanya pada malam nisfu Sa'ban dan akan mengampuni semua hambanya yang beriman kecuali dua hal, musyrik atau musyahin, atau yang melakukan sesuatu tindakan yang menyebabkan silaturahmi terputus. Maka kita juga menemukan salah satu faedah lain. Riwayat lain menyebutkan dalam riwayat Tabrani, dalam riwayat kualitasnya yang hasan, Nabi SAW ditanya kenapa beliau puasa pada bulan Sya'ban, maka beliau menjawab, sesungguhnya pada bulan Sya'ban tersebut semua arwah dicatat, kapan dia mati, kapan dia akan bergerak, apa rezekinya tahun depan, apa yang akan terjadi pada dirinya pada tahun ke depannya. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, pada malam atau pada bulan-bulan Sya'ban, amal-amal diangkat kepada Allah SWT. Lalu Nabi SAW mengatakan, Ana uhibbu an turfa'a a'mali, aku sangat suka ketika amalku diangkat, wa ana sha'im, dan aku dalam keadaan berpuasa. Maka untuk menggapai keberkahan nisfu Sa'ban, dianjurkan bagi kita umat Islam untuk berpuasa di siangnya. Para ulama kita menjelaskan nisfu Sa'ban itu apakah terbatas pada malam 14, 15, atau 16 saja. Tapi mereka mengatakan justru malamnya itu sangat fleksibel sekali. Bisa malam 14, bisa malam 15, bisa malam 16, 17, bahkan 19. Yang penting itulah pertengahan bulan Sya'ban. Lalu mungkin ada yang bertanya, adakah amalan khusus untuk menyemarakkan malam nisfu Sya'ban? Sejauh yang kami kaji, tidak ada satu hadis pun yang mengajarkan kita untuk mengamalkan satu amalan khusus, ritual khusus pada malam ini, melainkan hadisnya palsu atau sangat dhaif. Seperti sholat 100 rakaat, ataupun 8 rakaat, atau membaca qul huwallahu 1000 kali, 100 kali. Meskipun amalan tersebut tidak dilarang, perlu digarisbawahi bahwa sholat 100 rakaat, baca Yasin 3 kali, bukanlah hal yang dilarang. Namun tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Mungkin kalau kita mau berhusnuzan kepada beberapa ulama lokal kita yang melakukan tradisi Yasinan, membaca 3 kali Yasin pada malam Sya'ban, mungkin mereka menerjemahkan, menafsirkan makna hadis Allah mengampuni semua hambanya kecuali 2 golongan. Pertama musyrik, yang kedua musyahin, orang yang mutus silaturahmi. Dengan majelis Yasin, mungkin mereka mendapatkan keimanan karena membaca Yasin, membaca isi tauhid. Inti tauhid ada di dalam surat Yasin. Dan yang kedua, ketika ada majelis Yasin sebagai majelis zikir, maka di situ ada silaturahmi. Artinya terhindar daripada amal syahun, yaitu perilaku memutus silaturahmi. Bukankah orang dalam satu majelis zikir saling salam-salaman, saling senyum, saling memberi maaf? Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan keberkahan. Jika demikian, maka amal Yasinan 3 kali, atau apapun itu, atau Al-Muluk 3 kali, 10 kali, Yasinan 20 kali, maka itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, ampunan
jika niatnya adalah mengikuti para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bid'ah terbagi dua. Bid'ah yang pertama syar'iyah, syara'. Bid'ah misalnya menambah sholat subuh menjadi 3, maka itu adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan sama sekali. Namun ada bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Bid'ah yang zahirnya tidak ada di masa Nabi, tapi dilakukan oleh para ulama setelahnya. Seperti tarawih, juga termasuk membaca yasinan, membaca wirid-wirid, zikir-zikir tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Apapun amalannya pada malam ini, yang penting menghantarkan kita kepada al-iman, keimanan yang kuat, tauhid yang khalis, sehingga kita tidak terjebak pada syirik. Dan yang kedua, membuat kita menyambung silaturahmi, maka amalan itu mustahab, bid'ah lugawiyah, bid'ah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bid'ah yang tidak masalah, bid'ah yang tidak sesat, malah itu merupakan sunnah hasanah. Nabi SAW mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Orang yang membuat salah satu tradisi kebaikan, maka diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka pada saat itu dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi pahala dia atau pahala orang yang mengikutinya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Begitu juga hadis mengenai keutamaan bulan Sya'ban, yang paling kuat adalah kualitas hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan itu boleh digunakan seperti hadis sahih, bahwa Allah turun, Allah mengamati, Allah memperhatikan hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu kemudian mengampuni 2 golongan, kecuali 2 kelompok yang saya sebutkan tadi. Semoga Allah menjadikan kita kelompok yang muwahhid, bertauhid kepada Allah, dan menyambung silaturahmi. Sahabat Jaga TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pernah menyebutkan, meskipun hadisnya tidak begitu sahih, bahwa ada khamsul layalin, ada 5 malam yang mana jika seseorang berdoa di malam itu, maka doanya diterima oleh Allah SWT. Salah satunya adalah Lailatul Nisfin Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Hal ini sebenarnya sangat berkesesuaian dengan hadis-hadis yang sahih, bahwa Allah turun pada malam ini dan mengampuni hamba-hambanya. Pada saat itu tentunya doa-doa dikabulkan. Maka doa pada malam nisfu Sya'ban lebih cepat dikabulkan daripada malam-malam sebelumnya. Karena ada beberapa ulama yang menerjemahkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Beberapa ulama mentafsirkan itu adalah nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Meskipun pendapat ini kemudian tidak populer. Selain itu, ada sebuah hadis. Yang hadis tersebut ternyata tidak begitu sahih, bahkan bermasalah pada sanadnya. Sehingga beramal dengan hadis ini tidak dianjurkan. Dalam sebuah hadis sebutkan, man ahya, siapa yang menyemarakan, menghidupkan 2 malam. Pertama malam Aid, dan yang kedua Lailatul, yaitu malam nisfu min Sya'ban, pertengahan Sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya selama setahun penuh atau sepanjang masa. Hadis ini ternyata terdapat beberapa rawi, periwayat yang lemah di dalamnya, sehingga
menggunakannya untuk beramal tidak diperkenankannya. Kita beramal dengan hadis-hadis yang lain yang membuka kesempatan kita untuk beramal yang juga tidak terbatas pada satu macam amalan. Maka buatlah amalan, perbanyaklah zikir. Nabi SAW mengatakan, jadidu imanukum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan perbanyak baca la ilaha illallah, supaya kita tidak terjebak kepada golongan musyrik, kesyirikan. Maka kita memperbaharui iman kita setiap melafazkan la ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah tadi membuat iman kita segar kembali. Setiap melafazkannya segar kembali. Itulah kenapa beberapa ulama menganjurkan memperbanyak zikir la ilaha illallah pada malam-malam yang mulia, terutama nisfu Sya'ban. Sahabat Jagat TV yang memuliakan Allah, tidak kita temukan sebagaimana kami sebutkan tadi, satu amalan khusus dari Nabi SAW mengenai ritual khusus, ritual utama yang kita lakukan pada malam ini. Maka beramallah dengan amal apapun. Jika sahabat Jagat TV mempunyai amalan wiridan tertentu, amalkan. Jika punya yasinan, silahkan yasinan. Jika mau baca Quran 1 kali khatam malam itu, silahkan lakukan. Karena semua itu merupakan amal-amal yang soleh. Apapun amalannya, yang penting menghantarkan kita kepada tauhid, kepada Allah SWT. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, seseorang tidak akan sampai kepada derajat iman yang sempurna sampai hatinya dibenarkan oleh lisan dan al-jawarih, yaitu anggota tubuhnya. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika Nabi menyebut la ilaha illallah miftahul jannah, ungkapan iman la ilallah adalah pintu surga, maka pintu-pintu tersebut mempunyai kunci. Miftahul jannah, kuncinya mempunyai rigi-rigi, gigi-gigi. Oleh karena itu, yang bisa membuat pintu tersebut terbuka adalah qaulu la ilaha illallah dan beramal dengannya. Oleh karena itu, malam ini adalah malam yang sangat luar biasa. Beramallah, perbanyak kalimat tauhid sehingga kita termasuk golongan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis lain yang menyebutkan rahasia bulan Sya'ban, sehingga bulan ini di kalangan beberapa orang-orang di Jawa, di Betawi, di Sunda, bulan ini disebut bulan Rawahan. Mungkin karena bulan ini adalah bulan di mana arwah dicatat kapan dia mati, bahkan anak lahir, atau kapan dia akan hidup, berapa lama hidupnya. Maka wajar kalau muncul istilah bulan Rawahan. Penamaan bulan seperti ini bukanlah penamaan yang menyimpang atau bid'ah dari ajaran Islam, karena orang Arab pun menamakan bulan-bulan tersebut lebih dari satu nama, termasuk bulan Sya'ban. Oleh karena itu, apapun namanya, yang penting kita bisa beramal pada malam yang sangat mulia ini. Apakah itu malam ke-14, 15, 16, atau seterusnya. Untuk menjelang persiapan kita menghadapi bulan yang lebih suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan bagi umat Muhammad SAW. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, seandainya umat manusia tahu apa rahasia pada bulan Ramadan tersebut, maka dia akan mengharapkan untuk hidup di bulan Ramadan selama-lamanya, untuk mencapai rasa bagaimana kita indahnya beramal, asiknya beramal pada bulan Ramadan tersebut. Mumpung masih di bulan Sya'ban, maka beramallah, berpuasalah, berzikirlah, kurangilah tidur semenjak malam-malam ini, sehingga nanti di bulan yang sangat mulia tersebut, Allah memudahkan kita untuk bertemu dengan malam yang lebih mulia, Lailatul Qadar. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, semoga kajian ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.